We are already Indonesia's biggest foreign investor. They are 50 times bigger than us, 250 million people. From time to time, they remind us of that. But to make investments, to help with their economy, they think, well, this little guy, he can make a contribution, he can help us. That's not bad. Indonesia sebagai negara terbesar di kawasan Asia Tenggara, seakan mulai tidak dihargai semenjak keruntuhan ekonomi dan kerusuhan politik di tahun 90-an. Pada saat itu, jalan Indonesia seperti terpincang-pincang atau tidak stabil. Dan pada saat masa sulit itu pula, mulai terdengar suara bising yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara miskin dan terbelakang. Mendengar perkataan tersebut, tentu saja orang Indonesia tidak terima. Namun apa daya, Indonesia belum bisa bangkit dikarenakan masih banyak sistem pemerintahan yang sedang kacau. Diawali reformasi 98, bangsa ini kembali berani menatap masa depan. Pembenahan tata negara di era B.J. Habibie, penguatan toleransi di era Gus Dur, perbaikan sistem ekonomi di era Megawati, serta penertiban stabilitas keamanan di era SBY, telah menjadi landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia dalam mempercepat kemajuan negara. Di era Jokowi dengan timing yang pas, Indonesia berhasil melesat di segala bidang, serta memperkuat pengaruhnya di dunia internasional yang dibawa sampai Asia Tenggara. Hal ini pun membuat para tetangga yang dulunya terbiasa membuli Indonesia, seperti Singapura dan Malaysia, mengurangi intensitasnya dan mulai berpikir dua kali untuk membuli Indonesia. Karena selain potensi Indonesia yang sangat besar, netizennya pun sangat militan dan sensitif dengan hal yang menyangkut harga diri bangsa. I think Singaporeans think that Indonesians are not from a young age, not very educated. Yeah, because from a young age, we're exposed to Indonesians from like domestic help industry. So I would think that okay, they're not very educated and stuff. But then when I grew up, I realized that actually like, they have a lot of talent, they're very educated, they know a lot of this stuff. Yeah, so that's my stereotype when I was a kid. The Indonesians that come to Singapore, like when you ask them, oh, where do you stay? Then, I stay in a very big house. And then like in Singapore, your houses are just like HDB, right? Yeah, then you're like, wow, big house is equivalent to rich. Oh, I got land, back in my country. Then wow, big, like got land equals to rich. I got how many paddy fields? I don't have. Saya merasakan betul perubahan sikap warga asing ketika mereka bertemu dengan saya atau teman-teman diaspora yang lain di Singapura. Mohon maaf dengan segala hormat, dulu kalau ketemu dengan warga asing, kita orang Indonesia ini sering dianggap rendah atau dipandang sebelah mata, Pak. Serba salah. Kalau pakaiannya sederhana, dicibir. Kesannya ya dari negara miskin, negara berkembang gitu. Tapi kalau bajunya agak bagus sedikit, salah juga, Pak. Pandangan matanya mengatakan inilah negara para koruptor. Jadi pakai baju sederhana dianggap miskin, pakai baju bagus salah juga nih hasil korupsi gitu, Pak. Jadi memang dipandang sebelah mata. Dulu seperti itu. Dan tidak hanya Bang Jeffrey, teman-teman pengusaha yang lain yang berada di luar negeri, diaspora merasakan hal yang sama. Orang-orang dari negara lain tidak menghargai kita, orang Indonesia. Tapi Pak, sejak beberapa tahun terakhir, sikap mereka ini mulai berubah. Sejak dipimpin oleh Pak Jokowi, setiap ketemu dengan orang-orang asing dan mereka tahu saya
atau Bang Jeffrey dalam hal ini adalah orang Indonesia, mereka antusias Pak sekarang memberikan pujian. Negara Anda sekarang sudah jadi negara besar, negara penting di dunia. Singapura yang dulu sangat merendahkan Indonesia, kini mulai melihatnya dari sudut pandang berbeda. Karena Indonesia sudah semakin maju dan tidak gampang lagi dibodoh-bodohi. Sementara itu, orang-orang Malaysia pun kini menganggap Indonesia sudah jauh berbeda. Mulai dari ekonomi, politik, serta stabilitas keamanan. Bahkan beberapa dari mereka menganggap Indonesia sudah jauh lebih baik daripada Malaysia. Hal ini tentu saja merupakan sesuatu yang membanggakan, mengingat Malaysia adalah rival dari Indonesia. Negara yang dulu dianggap remeh, telah menjelma menjadi kekuatan besar dan modern di kawasan. Menepi segala stigma negatif yang pernah dilayangkan pada Indonesia, sebagai negara miskin dan terbelakang. Saya melihat di Indonesia, kadang-kadang orang hanya teroja dengan kepimpinan di Indonesia. Ya, saya akui, Jokowi antara pemimpin yang hebat, yang melakukan perubahan-perubahan, dan hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan pencapaian dalam negara kita. Tetapi di sana harus kita ingat, kenapa boleh jadi begitu? Dia jadi begitu kerana rakyatnya benar-benar merdeka. Kerana kebangkitan rakyat. Rakyat bangkit menghukum pemimpin-pemimpin yang belot, yang khianat. Rakyat bangkit. Rakyat bangkit menolak kleptokrat dalam negara mereka. Rakyat bangkit menolak perompak-perompak dalam negara mereka. Akhirnya, dia melahirkan pemimpin-pemimpin yang takut kepada kedaulatan kuasa rakyat. Sekarang, Malaysia telah mengambil alih tempat Indonesia. Indonesia mengambil alih tempat Malaysia. Ketika saya bertemu dengan bekas menteri-menteri di Indonesia 2 hari yang lalu, saya beritahu mereka, kenapa kamu ambil alih tempat Malaysia? Dia kata, tempat apa Pak? Dulu kami negara yang paling terkenal lawan rasuah. Sekarang negara yang paling terkenal lawan rasuah diambil oleh Indonesia. Kami mengambil alih tempat Indonesia. Dulu Indonesia negara yang paling rasuah, sekarang Malaysia ambil alih. Malaysia pula negara yang paling rasuah sekarang ini. Tahniah kepada Malaysia kerana ambil alih tempat Indonesia. Bekas menteri yang saya bercakap itu, lepas pilihan raya dia diberi senarai oleh partinya untuk jadi menteri. Jokowi menghantar nama-nama cadangan parti-parti politik kepada KPK. Bila KPK menapis, 2 bekas menteri itu tak layak jadi menteri kerana dia bertaraf merah, kad merah. Parti itu terpaksa kemuka nama lain. Bila KPK, Badan Pencegah Rasuahnya, lulus, baru Jokowi angkat menjadi menteri. Di Malaysia, kalaulah barisan menteri yang ada ditapis oleh KPK, seko pun tak layak jadi menteri. Bekas menteri itu bertanya saya, Badan Pencegah Rasuah Malaysia MACC di bawah siapa? Saya kata di bawah Perdana Menteri. Saya bertanya balas, di Indonesia KPK di bawah siapa? Dia kata KPK di Indonesia di bawah Tuhan.
Artinya badan ini tidak takut kepada sesiapa. Hatta orang kesayangan Jokowi, yaitu Datuk Bandar, Wali Kota Jakarta, dipanggil oleh KPK untuk disiasat, yaitulah Ahok. Inilah perkembangan negara jiran kita selepas reformasi. Bagaimana mereka membuat perubahan? Mereka lawan rasuah dan Indonesia sekarang meningkat maju. Saya kata kepada bekas menteri itu, bila kamu maju, kami yang susah. Nak dapat pembantu rumah pun payah sekarang. Kerana rakyat Indonesia telah mula ada pekerjaan dan mereka kurang datang ke sini. Kalau datang pun bekerja di rumah, sekurang-kurang kita kena bayar RM800. Saudara yang dihormati sekalian, saya kata barangkali tak lama lagi, 10 tahun lagi kami pula akan menghantar pembantu rumah untuk bekerja di Indonesia. Kita boleh ketawa, tapi inilah dia Malaysia, tanah airku.